Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sehat ya, alhamdulillah. Mulai pelajaran ya. Alangkah baiknya kita berdoa dulu. Kakak, memimpin doa, silakan. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Ar-Rahmanir-Rahim. Lihat dulu di samping kalian atau di bawah, barangkali ada sampah, dibereskan dulu. Sudah beres ya? Ya. Tidak hadir tidak? Hadir semua? Ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah, Bapak senang sekali bisa bertemu kembali ya. Belajar tatap muka. Nah, meskipun kondisinya sekarang sedang pandemi ya, tetapi harus tetap semangat. Ada yang ingat tidak materi tentang materi minggu kemarin? Kan? Materi yang minggu kemarin itu tentang celah kehidupan masyarakat praaksara. Ya, bagus. Ya, silakan Selvi. Ya, minggu kemarin itu tentang corak masyarakat praaksara ya, ada 3 zaman berburu meramu, kemudian zaman bercocok tanam dan zaman pengundakian ya. Nah, itu materi kemarin. Jadi kalian sudah paham ya. Nah, sekarang materinya itu tentang proses masuk Hindu Buddha ya. Nah, tapi harus tahu dulu ada ini kompetensi dasarnya. Yang pertama 3.5 menganalisis berbagai teori tentang proses masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia. Kemudian 4.5, nah ini mengolah informasi tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu Buddha ke Indonesia. Itu. Kemudian tujuannya itu dalam pembelajaran hari ini ya, pada materi proses masuk Hindu Buddha, yang pertama menganalisis perkembangan agama dan kebudayaan Hindu Buddha. Yang kedua, menganalisis proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu Buddha ke Nusantara. Kemudian yang ketiga, menganalisis hasil-hasil budaya Hindu Buddha yang berakulturasi dengan budaya asli di Nusantara ya. Nah, topiknya tadi kan sudah tahu proses masuk Hindu Buddha ya. Nah, coba perhatikan dulu gambar ini ya. Yang tahu ini tentang apa? Menggambarkan apa ini? Lihat, ya silakan lihat. Ya, bagus, betul. Ada lagi? Ica ya, silakan. Gambar tersebut menggambarkan bentuk perdagangan Cina dan India. Ya, bagus, ya betul. Ica betul. Kemudian dia juga betul ya. Nah, jadi ini adalah posisi Indonesia dulu ya. Jadi sangat strategis. Kenapa strategis? Karena dilewati oleh jalur perdagangan internasional ya, Cina dan juga India ya. Nah, mereka masuk ke Nusantara, kemudian nanti membawa agama Hindu ya. Nah, itu sekarang coba kalian Bapak tugaskan untuk membentuk kelompok ya. Kelompoknya itu ada 3 kelompok. Nah, itu kan sudah dibagikan ya oleh Bapak. Ada di LKPD, coba dilihat, kemudian didiskusikan ya. Nah,
sumbernya itu dicari ya di dalam buku, bahan ajar dan sebagainya ya. Kemudian nanti kalau sudah dipresentasikan, ya Pak, ya, Bapak kasih waktu 20 menit, ya, silakan didiskusikan dulu. Sudah beres? Ya. Kalau sudah, silakan perwakilan tiap kelompok presentasi. Kelompok 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Lahirnya agama Hindu. Agama Hindu lahir di India, hasil dari sekularisme dan ras Arya dan Siddhartha. Kemudian membentuk peradaban Hindu dan menerima agama Hindu. Kepercayaannya politeisme, menyembah banyak dewa. Dewa yang tertinggi disebut Trimurti, yaitu Siwa, Brahma, dan Vishnu. Kitabnya adalah Veda. 2. Buddha. Buddha lahir di India. Pendirinya adalah Siddhartha Gautama. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang mau bertanya tentang materi kelompok 1? Iya. Anissa, ya boleh, silakan. Ya betul ya. Jadi Hindu itu lahir dari sinkretisme ras Arya dan Dravida. Nah, ya agama Hindu kan sifatnya itu banyak ini, menyembah banyak dewa ya. Nah, cuman ada yang dianggap paling tinggi, itu disebutnya Trimurti ya. Trimurti ya, kitabnya itu Weda. Selain itu kasta ya, di Hindu ada kasta kan, ada kasta Brahmana, kemudian Ksatria ya, kasta apa lagi? Waisya ya, dan Sudra. Nah, gitu kan. Nah, itu kasta. Kemudian yang kedua Buddha. Nah, kalau Buddha itu akhirnya di India sama di sekitaran Sungai Gangga. Nah, kalau agama Buddha lahirnya itu karena adanya dominasi di agama Hindu ya, yang selalu didominasi oleh Brahmana. Kemudian muncul agama Buddha. Nah, kalau Buddha yang mendirikannya itu Siddhartha Gautama, tapi dia banyak sebutan seperti ada Tathagata, ya, Buddha, Jina, dan sebagainya. Kemudian selain dari sebutan tersebut, nah sifatnya juga beda dengan Hindu. Ya, kalau Hindu kan banyak penyembah dewa, kalau Buddha tidak. Nah, tapi penyembahnya kepada Siddhartha, ya. Nah, tapi nanti pada perkembangannya agama Buddha ini muncul menjadi beberapa aliran. Ada Buddha Mahayana, Hinayana, ya, kemudian Trantayana, gitu. Kemudian kitabnya apa? Kitabnya itu ada yang disebut dengan Tripitaka, ya. Nah, sekarang coba kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Yang pertama yaitu teori Brahmana. Menurut teori ini, yang membawa kebudayaan Hindu-Buddha adalah golongan Brahmana. Yang kedua yaitu teori Ksatria. Menurut teori ini, yang membawa kebudayaan Hindu-Buddha adalah golongan kerajaan. Yang
ketiga yaitu teori Waisa. Menurut teori ini, yang membawa kebudayaan Hindu-Buddha adalah golongan pedagang. Yang keempat yaitu teori Sudra. Menurut teori Sudra, yang membawa kebudayaan Hindu-Buddha adalah orang miskin. Dan yang terakhir yaitu arus balik. Menurut teori ini, yang membawa kebudayaan Hindu-Buddha adalah orang dari Nusantara yang pergi ke India, kemudian sepulangnya mengajarkan agama Hindu ke orang-orang yang ada di Nusantara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang istri, silakan yang lain, barangkali ada yang mau bertanya. Izin bertanya, penyebaran Buddha melalui apa? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Untuk penyebaran Buddha ini melalui penyebaran khusus yaitu Dharma Duta. Ya, betul ya. Jadi yang tadi Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra, nah itu menekankan bahwa yang menyebarkan agama Hindu itu dari India. Nah, terus hipotesis arus balik atau teori arus balik berbeda ya, sebaliknya yang menyebarkan agama Hindu itu berasal dari orang Indonesia. ya, dari Nusantara ya, yang pergi ke India, kemudian sepulangnya dari India menyebarkan agama Hindu ya, begitu. Kelompok 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang bentuk akulturasi Hindu-Buddha di Indonesia. Pengaruh dalam bidang pemerintah, yaitu munculnya kerajaan yang diperintah oleh raja secara turun-temurun. Pengaruh dalam bidang seni bangunan, munculnya candi, baik candi yang bercorak Hindu maupun Buddha. Pengaruh dalam kalender, munculnya tahun Saka. Pengaruh dalam seni aksara, yaitu huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan ya, buat dia. Yang lain, barangkali ada yang mau bertanya atau tidak? Bagaimana ciri perbedaan candi Hindu dan Buddha dalam seni bangunan? Izin menjawab, Pak. Saya dari kelompok Ya. Menurut saya, candi Hindu lebih dominan tinggi, sedangkan candi Buddha lebih melebar. Nah, materinya itu kan kelompok 3 tentang akulturasi. Akulturasi itu adalah suatu proses di mana terjadi percampuran ya, gitu kan, kemudian menghasilkan kebudayaan baru tanpa meninggalkan kebudayaan lama. Nah, akulturasi Hindu-Buddha di Nusantara itu banyak. Pertama, dalam bidang pemerintahan, bentuknya itu apa? Yaitu ada sistem kerajaan ya, kerajaan entah oleh raja ya, secara turun temurun dalam sistem kalender, mengenal kalender yang disebut dengan tahun Saka ya. Kemudian dalam seni aksara misalnya mengenal huruf apa? Pallawa, dan bahasanya itu mengenal Sanskerta ya. Dalam seni bangunan, nah itu kan ada candi. Jadi itu materinya sudah kalian presentasikan, mengerti ya apa yang mau menyimpulkan tentang materi yang didapat dari pelajaran sekarang. Saya, Pak. Karena dalam pembelajaran hari ini, perkembangan agama Hindu itu terlahir di India. Proses masuknya dijelaskan melalui 4 teori, yaitu teori Brahmana, Waisya, Ksatria, dan Sudra. Kemudian bentuk akulturasinya di Nusantara ada dalam berbagai bidang. Contohnya dalam bidang pemerintahan ada sistem kerajaan. Kemudian aksara ada huruf Pallawa dan Sanskerta.
Tepuk tangan ya buat kalian. Nanti kerjakan yang KPD ya, kumpulkan minggu depan. Jangan lupa baca-baca ya materinya tentang kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha ya. Silakan berdoa dulu ya. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa.